tinggi itu hanya menjadi sebuah mercusuar yang hanya melakukan penelitian, mencetak orang-orang yang pintar, tapi orang-orang yang sarjana, tapi mereka tidak berkontribusi terhadap industri karena mereka berpikir sudah lulus kerja di Sudirman Jakarta dan semuanya industri besar. Padahal kalau semuanya berebut ke sebuah industri besar itu keliru. Cobalah lulusan sarjana itu dia mulai memikirkan industri kecil. Sekarang kalau tidak salah ada program sarjana desa. Itu keren loh sebenarnya. Jadi mungkin programnya pemerintah, saya tidak detail, saya cuma mendengar saja. Jadi coba berpikir, begitu lulus dia berkiprah ke industri-industri yang lingkupnya adalah desa, daerah, dan disitulah kecil-kecil tapi bisa membangun kesejahteraan dengan ekonomi yang bagus. Coba berpikir kecil dulu ya, jangan langsung kita ke yang besar, ke yang tinggi nih teman-teman. Mungkin bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman yang nantinya lulus. Kita bisa mencoba dari UMKM yang kecil nih, Kakil. Nah, ngomong-ngomong UMKM, kalau di tempat Kakil sendiri di daerah Kakil ada apa sih tuh misalnya? UMKM di daerah saya nih, waduh, gimana ya saya menjelaskan? Sebenarnya banyak sekali di Papua ya, Pak. Saya bisa melihat. Kemarin saya ada teman saya, dia dosen Universitas Cendrawasih, dia pulang ke Jogja, dia memberikan saya kopi. Oh iya. Kopinya kopi Papua. Saya lihat enak sekali, saya dikasih dua bungkus dan dia mungkin ingin memberikan oleh-oleh ya dari Papua. Saya melihat produk-produk itu bagus, berarti itu harus dikemas menjadi sebuah industri yang bagus, di packaging yang bagus, ditawaran ke yang bagus. Dan itu kesejahteraan itu harus bisa menghidupi masyarakat di Papua, bukan oleh pengusaha-pengusaha yang bermodal besar. Mungkin bisa diekspor juga dan bisa dikelola oleh orang pribumi ya Pak ya, karena kita sendiri tahu nih teman-teman, UMKM atau bahan-bahan alam itu masih dikelola oleh orang luar Kak. Sekali kan. Jadi itu sesuatu yang ideal dan saya kebetulan melihat kampus berdua ini. Kampusnya itu ideal, coba diarahkan ke situ. Paling tidak nanti supportlah ke dosennya, terus ke pimpinan di situ berpikir bagaimana kampus ini bisa merespon kebutuhan masyarakat. Jadi jangan hanya membuat sesuatu yang fiktif, sudah selesai simpan di gudang, dirayakan. Selesai. Mahasiswa tidak memberikan kontribusi ke masyarakat, itu yang nanti akan berpikir masalahnya akan lebih kompleks karena sarjana banyak, pengangguran banyak, negara jadi pusing gitu kan. Pak Presiden, ya kalau Presiden besok kan sudah nggak Pak Jokowi ya, kalau Pak Jokowi itu pusing garu-garu. Ini sarjana pada nggak bisa ngapa-ngapain gitu, perguruan tingginya banyak tapi tidak berkontribusi gitu. Benar sekali. Nah itu akan kurang baik. Harus dicatat teman-teman, biar kita selesai sarjana kita nggak menyia-nyiakan gelar kita itu, kita bisa mengembangkan kepada masyarakat. Ini saya memberikan saran. Boleh. Mahasiswa idealnya dari mulai muda itu belajar tentang entrepreneur. Cobalah dengan modal sedikit putar-putarkan uang, coba berpikir bagaimana usaha UMKM dan sebagainya, itu ideal. Kalau sudah usianya sudah punya keluarga, punya anak, kadang-kadang mau berusaha itu sudah ini harus terbagi-bagi ya Pak, kebutuhan masih itu akan bagus. Nah itu saran saya dan pelajari ilmu-ilmu sedalam-dalamnya dan nanti aplikasikan dalam upaya berusaha. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan saya. Pak, saya mau tanya lagi nih. Masih penasaran? Saya masih ingin. Sangat menarik soalnya, sangat sia-siakan kalau kita tidak menanyakan. Jadi gini Pak, saya ingin menanyakan, mungkin ada problem yang mempengaruhi UMKM kayak saya bilang seperti ini. UMKM biasanya punya masalah seperti ini. Mereka suka membuat brand. Misalnya dia membuat keripik singkong misalnya. Si A membuat keripik singkong, si Pak Imin, kedua Pak Ijo, yang satu lagi Selamat gitu. Dia semua berlomba membuat brand. Menurut saya membangun sebuah brand itu sangat mahal biayanya. Dia harus promosi dan kalau di total satu packaging, satu kemasan produk itu bisa 100 juta lebih. Itu akan memberatkan UMKM. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya
satu kecil-kecil itu bersatu membuat satu brand saja. Iya. Jadi misalnya ya industri ini packaging kok dijadikan satu, dia membuat satu brand, tapi ada satu domain, satu quality control, ukurannya, tipisannya, potongannya, semuanya semua, tapi industrinya adalah mereka yang produksi. Nah, nanti setelah itu satu brand itu ditanggung bersama, membangun brandnya, membangun kemasannya, terus membangun misalnya dia harus mendaftarkan ke merek dan sebagainya, desain industri itu ditanggung semua. Jadi sesuatu yang berat kalau ditanggung banyak orang kan jadi ringan. Betul sekali. Berarti kembali ke kearifan lokal. Berat sama jinjing, ringan apa? Berat sama jinjing, ringan sama dipikul. Ringan sama dipikul. Jadi sesuatu yang berat itu ditanggung semua. Tapi ego masing-masing industri kecil, UMKM itu harus diturunkan bahwa mereka tuh harus membangun suatu kebersamaan, tapi dalam suatu kelompok. Iya, seperti sangat penting kerjasama ya Pak. Jadi cukup satu brand, jangan semua berlomba-lomba membangun brand merek sendiri lah, itu saran saya. Jadi itu masalah yang nampaknya belum terpecahkan sampai sekarang. Dan pelatihan diulangi, tapi balik lagi seperti itu yang membuat maju. Terus termasuk kemasan, packaging itu ujung tombaknya kalau produk makanan minuman. Nah, packaging itu idealnya jangan satu produsen si Payment bikin packaging ya berat, tapi kalau semua punya satu standar, satu packaging aja, pesan dalam jumlah banyak dibagi rata sama mereka, itu akan lebih ringan. Jadi bisa menurunkan biaya. Kalau belinya banyak, jangan beli sedikit, kan lebih murahnya jumlah banyak. Nah, itu yang harus dilakukan, dan itu perlu peran-peran perguruan tinggi mengorganisir itu sehingga UMKM memiliki kesadaran bahwa mereka harus membangun kebersamaan. Gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan uang tersebut untuk packaging atau brand saja ya Pak ya? Bukan begitu. Gimana, bukan menyia-nyiakan. Memang itu adalah investasi. Oke. Jadi kalau produsen UMKM dan sebagainya, dia merancang kemasan yang bagus, bukan menyia-nyiakan. Cuman mereka harus punya strategi, jangan sesuatu yang tidak efisien. Oh iya. Gitu. Kalau satu ini pesan, kalau jumlah kita pesan sedikit jatuhnya mahal. Tapi kalau dia membangun satu kelompok, satu kampung itu sama, tapi satu yang pesan divisi kemasannya itu akan lebih ringan. Tapi jangan berpikirnya jangan mengurus uang itu lebih banyak untuk produksi, kemasan, branding, merek itu harus juga diperlukan ya Pak dalam suatu di pemasaran modern itu perlu gitu. Termasuk nanti banyak komponen-komponen lain, misalnya kalau produk makanan harus menyiapkan tentang barcode, datanya barcode dan sebagainya, itu biayanya banyak. Tapi kalau ditanggung bersama-sama akan ringan. Iya benar sekali itu teman-teman. Jadi tidak perlu kita berlomba-lomba nih. Kenapa kita nggak membuat suatu kelompok yang mencapai? Dan di antara mereka jangan bersaing. Kalau dalam satu kelompok itu mereka harus tidak bersaing. Iya, disinilah butuhnya kerjasama ya. Ya oke. Kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Lalu nih, Cynthia mau nanya juga nih Pak, bagaimana agar perguruan tinggi dapat ikut merespon nih Pak tentang kebutuhan UMKM di masyarakat? Nah, maksud saya gini, sekarang kan ada program Merdeka Belajar, terus ada mungkin sarjana desa dan sebagainya, itu dimanfaatkan. Jadi program pemerintah dengan oleh menteri yang sekarang itu sebenarnya bagus, cuman implementasinya harus direspon bagus. Jadi jangan cuma hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban itu, tidak. Terus ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu adalah tridharma yang harus dilakukan perguruan tinggi. Jadi cobalah dikemas perguruan tinggi itu dengan pengabdian masyarakat yang memberikan support terhadap UMKM sekitar. Nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar misalnya ini kota gede ya, di situ ada industri makanan minuman yang di daerah Gunung Kidul. Kalau kota gede ini terkenal dengan kulinernya yang iya benar sekali Kak. Oke. Lalu tapi masih terlihat muda ya Bapak Samudro ketika padahal sudah lama sekali dari tahun 98 Akil. Masih semangatnya itu masih terlihat. Masih semangat sekali. Masih bersemangat ya. Iya. Semangat. Saya minum dulu ya. Boleh dong. Saya lihat minum saya nanti. Sesuai request teman-teman minumannya. Oke. Saya teh, ini bening teh bukan. Enggak apa-apa lah. Oke, apa tadi pertanyaannya? Jadi semangatnya masih belum pudar nih Pak. Maksudnya begini, memang Indonesia itu harus dibangun dengan orang-orang yang penuh semangat. Kalau yang sudah tua punya semangat, yang muda harus lebih punya semangat.
Benar. Jadi kalau misalnya kita itu hidupnya loyo, terus tidak punya energi, tidak punya harapan-harapan itu, ya sudah, kita besok negara Indonesia dibeli sama Amerika. Gitu. Wah, sangat bahaya teman-teman. Boleh nggak? Kita harus meninggalkan ini ya teman-teman. Jangan dong, jangan. Kalau bisa anak-anak muda dalam negeri yang membangun. benar sekali kasih kita. Jangan sampai negara ini dibeli, gitu kan? Jadi kita punya harga diri. Iya. Itulah Sampai dijajah kembali teman-teman. itulah wujud nasionalisme yang harus dibangun. Iya. Termasuk Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia. Kalau bisa daerah itu menjadi sebuah daerah yang sejahtera. Iya. Karena support orang-orang seluruh dari Sabang Merauke mensupport Papua itu ada pikiran itu. Ya, jadi rasa cinta itu sudah tidak melihat kamu orang Lampung ini Papua. Kita harus saling mencintai, saling menyayangi di bawah naungan NKRI. Itu yang harus dipikirkan. Ya mungkin kita habis ini juga mau dibawa ke Papua nih Pak sama Kak yang mungkin. Iya, boleh lah kita pergi untuk membangun Dan sampaikan pada saudara-saudara di Papua, ayo maju kita bersama-sama dan kita bisa membangun bangsa ini dengan rasa nasionalisme. Itu Karena pada prinsipnya orang di Indonesia dari manapun itu harus bisa melihat NKRI adalah harga mati. Iya. Waduh, jadi harga mati teman-teman. Papua harus sejahtera masyarakatnya. Harus teman-teman di Papua boleh banget nonton ini terus bisa memulai UMKM dari kecil dulu teman-teman. Oke. Nah, berbicara saya kan udah sama Papua nih. Nah, saya kepo nih dari tadi pengen nanya ke Mas Uga ya. Kira-kira di Lampung itu apa sih pengembangan UMKM yang wah yang gitu keren? Pisang benar sekali Bapak, keripik pisang dan kopi. Keripik pisang, kopi kalian itu harga Lampung banget. Ya, Harga jadi Lampung. sebenarnya kita setiap daerah itu pasti punya potensi-potensi terutama alam. Oh iya. Dan harus dipikirkan bahwa saya kadang-kadang ketika saya pergi ke daerah, ya misalnya ke Kendari atau mungkin ke Palu atau mungkin ke Pontianak, biasanya kalau saya di hotel itu pagi-pagi sebelum pagi. Misalnya saya harus menjadi narasumber itu nanti jam 9 pagi mulai ya. Saya bangun sekitar jam 6 itu saya berjalan ke pasar tradisional. Wow. Ke pasar-pasar itu saya akan beli-beli barang yang di sini nggak ada dan saya di sana akan mendokumentasikan sesuatu yang lebih. Misalnya saya pernah di Kendari itu saya lihat nanas, buah nanas itu lebih besar dari paha saya. Wow, kita belum pernah lihatnya. Rasa ya. Ada nanas yang ukurannya besar. Saya pikir kalau ini dikelola menjadi satu produk makanan, kayak apa sejahteranya orang Kendari. Terus di Kendari itu saya lihat ada durian kepalanya pink, kecil gitu. Jadi saya waktu itu datang sama makan, manisnya nggak ketulungan, pokoknya semua lewat lah di sini dan menurut saya produk-produk yang bagus seperti ini harus dikemas. Jangan cuma duriannya, coba dibuat jadi produk-produk makanan, UMKM gitu seperti itu. Dodol bisa ya Pak, dan durian banyak banget ya. Apalagi mungkin pecinta durian tuh banyak sekali nih Kak. Jadi harus Bisa dikemaskan. diimpor. Di situ yang harus mengembangkan perguruan tinggi. Tapi kalau nanti hasil penelitiannya bagus, hasil desainnya bagus, hibahkan saja ke masyarakat, biar masyarakat mengembangkan industri itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi? Waktu sudah cukup. Mungkin Bapak bisa memberikan saran atau masukan ya untuk Iya. teman-teman Motivasi gitu, mahasiswa. Iya, motivasi. bagaimana cara untuk mengembangkan UMKM yang Iya. ada saat ini? Iya, Atau iya, mungkin tadi. di sekeliling kita nih Pak. Tadi sarannya itu membangun satu kebersamaan, ya, kembalikan kearifan lokal itu harus menjadi sesuatu yang keunggulan ya. Kedua juga salah satunya adalah perguruan tinggi itu harus memberikan suatu support keilmuan-keilmuan yang jangan sampai hanya menjadi satu penelitian, hasil sebuah skripsi dan sebagainya cuma disimpan di gudang. Jadi harus bergerak gitu. Oke, pesan saya seperti itu. Jadi saya memberikan pesan intinya semangat saja. Semangat dan energinya itu besarkan dan saya dengar tadi kamu sempat perguruan tinggi Universitas Jadika Mitra Indonesia. Upayakan menjadi industri yang mulia yang dia menjadi Nobel industri Universitas Jadika Mitra Indonesia ya kan benar ya. Itu menjadi sebuah industri pendidikan yang keuntungannya itu dikembalikan kepada masyarakat. Itu pesannya. Jadi bagaimana masyarakat sekitar ini nanti akan mendapat keuntungan, mendapat suatu kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari perguruan tinggi ini. Oke.
Oke, gitu cukup. Mungkin bisa dicatat nih sama teman-teman tadi pesan-pesannya ya Kak Akil, bisa membuat suatu kelompok di kampus karena kita juga punya UKM sendiri, punya UKM. Kita bisa jangan keluar dulu ya, kita melakukan pengembangan dari UMKM. Iya, jangan sampai kita hanya kuliah terus tidur di kos bangun lagi kuliah, tapi kita nggak ikut berkontribusi nih Kak. Benar sekali. Nah, mungkin ada pesan-pesan lain nih Bapak Saya sampaikan. pikir sudah cukup ya. Tadi sudah saya keseluruhan sudah saya jelaskan, sudah cukup dan intinya perguruan tinggi harus mulai berpikir tentang kontribusi kebutuhan masyarakat. Mungkin juga Bapak bisa ke Lampung, ke Papua ya Kak ya, melihat dunia Lampung dan Papua. Oke, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah berbincang dan mengupas tuntas mengenai perguruan tinggi yang akan memberikan support kepada UMKM. Oke, oleh karena itu, tayangan perdana podcast Unicime hari ini mungkin bisa kita sudahi ya Kak. Benar sekali. Jangan lupa teman-teman untuk komen di bawah dari mana nih asalnya agar kita juga bisa nih mengupas tuntas UMKM dari asal-asalnya teman-teman podcast. Oke, mungkin aku Cynthia Medana Agustin dan Saya Iskil Muni. kami pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.